Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho. Saya adalah dosen di program studi Sastra Indonesia, Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah drama. Mata kuliah ini ditujukan untuk dua prodi, yaitu Prodi Sastra Indonesia atau Sasindo S1 dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI S1. Tetapi di 2 semester yang lalu, mata kuliah ini juga dijadikan mata kuliah MBKM, yang mana para pesertanya datang dari berbagai prodi yang ada di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya. Bahkan ada beberapa yang datang dari luar fakultas. Selain itu, pada tahun 2024, mata kuliah ini juga masuk dalam program praktisi mengajar. Dengan begitu, mahasiswa dapat belajar langsung dari praktisi drama kala itu, yaitu Amanda Diva, seorang praktisi teater dari Yogyakarta dan lulusan Institut Seni Indonesia. Beban mata kuliah ini adalah 2 SKS dan bersifat teoretis. Meskipun dalam penerapannya ada beberapa sisipan praktik maupun simulasi di kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah drama. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mahasiswa mengenai drama yang memiliki 2 dimensi, dimensi sastra dan dimensi seni pertunjukan. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini antara lain terminologi drama dan teater, sejarah perkembangan drama dan teater Indonesia, sejarah perkembangan drama dan teater Barat, ragam drama dan teater, drama dalam jagat sastra, alur, tokoh dan latar, tema cakapan dan tikaian, drama dalam jagat pertunjukan, ihwal penyutradaraan, ihwal pemeranan, belakang panggung, manajemen produksi, dan manajemen panggung. Metode pembelajaran mata kuliah drama dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Dapat dilakukan secara 100% sinkronus maupun 100% asinkronus atau memadukan antara keduanya. Selain ada pertemuan di kelas melalui tatap muka, ceramah, dan diskusi, mahasiswa juga dibekali dengan Learning Management System atau LMS BISMAT yang dipunyai Universitas Negeri Yogyakarta. Sehingga mahasiswa dapat kembali mengakses semua materi yang dipelajari, menyimak video pembelajaran, dan juga mengerjakan tugas, kuis, ataupun aktivitas lainnya di BISMAT. Adapun mengenai capaian pembelajaran lulusan atau CPL, pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, dan pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kedua, menguasai teori-teori dalam bidang kebahasaan dan kesusastraan. 3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dalam bidang kebahasaan dan kesusastraan yang relevan, logis, kritis, sistematis, dan inovatif, sesuai dengan etika akademik dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK komponen penilaian atau evaluasi mata kuliah ini diperoleh dalam 2 kriteria, kognitif dan partisipatif, dengan bobot berikut ini. Dalam mata kuliah ini juga diberlakukan remedial. Artinya, mahasiswa dapat menyanggah atau berkonsultasi bila nilai yang didapatkan
belum memuaskan. Tentu saja, ini mengacu pada jadwal yang diberikan pihak universitas. Semua administrasi perkuliahan terdokumentasikan melalui fasilitas sistem yang telah disediakan Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu melalui laman Siakat. Berikut ini akan ditampilkan salah satu contoh pembelajaran drama di dalam kelas. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik ya. Ya semoga selalu sehat. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, disilahkan. Amin. Baik, sebelumnya ini adalah token presensi kuliah kita hari ini. Silahkan, saya beri waktu 1 menit. Oke, sudah? Sudah ya? Baik. Nah, kita kan kemarin di pertemuan pertama sudah saya jelaskan tentang rencana perkuliahan, tentang materi yang pertama yaitu tentang drama dalam dimensi sastra dan dimensi seni pertunjukan dan pengantarnya ya. Nah ini kita siang hari ini akan membicarakan salah satu yang ini menurut saya agak fundamental gitu ya, agak penting untuk kita ketahui bersama sebelum teman-teman nanti mengkaji sebuah teks drama gitu ya. Jadi ini kita belum membedakan secara kaku gitu ya, secara tegas mana drama sebagai karya sastra dan mana drama sebagai seni pertunjukan. Ini masih secara umum. Jadi nanti mungkin ada tumpang tindih antara drama maupun antara teater gitu ya. Nah, kira-kira ini ada 4 pokok bahasan. Nah, ada di pokok bahasan ketiga itu agak ada beberapa poin gitu karena memang membicarakan sejarah itu paling gampang ketika kita bisa membagi dalam fase-fase tertentu ya. Biar enak kita dalam mengingatnya, enak juga orang segera memahaminya. Oke, yang pertama sejarah perkembangan drama tahap awal ini ya. Ya, seperti halnya perkembangan di teater atau drama di barat, drama di Indonesia itu juga diawali dari ritual atau upacara keagamaan gitu ya. Di mana di dalam ritual upacara keagamaan itu seringkali disimulasikan tentang kisah dari orang yang meninggal. Nah, itu semacam diperagakan. Tapi memang tidak dalam bentuk dialog. Nah, biasanya dalam bentuk mantra, puisi gitu-gitu ya. Nah, tapi lambat laun pada perkembangan selanjutnya tidak hanya mantra-mantra yang kemudian diucapkan ketika ada upacara keagamaan itu, tapi juga ditambah elemen lain seperti halnya musik, seperti halnya tarian. Nah, itu menjadi cikal bakal awal sekali drama itu hadir di Indonesia, gitu ya. Dan kita harus memahami bahwa kenapa drama itu masih hanya berkembangnya tidak pesat gitu ya. Karena memang itu juga kita harus melihatnya dari ciri umum masyarakat kala itu, gitu ya. Kalau kita tahu di zaman dulu itu ada beberapa hal yang menjadi ciri masyarakat sebelum era modern. Antara lain misalnya yang pertama ruang lingkup atau jangkauan terbatas pada lingkungan budaya yang mendukungnya. Artinya belum tentu satu masyarakat itu punya ritual yang sama dengan masyarakat sebelahnya misalnya dalam satu daerah. Jadi berkembangnya itu cuman masih sangat lokal gitu ya. Terus juga sangat lambat itu berkembangnya. Karena memang kita tahu media transportasi atau alat transportasi itu juga
belum banyak ditemukan kala itu. Ketika mau berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu kan butuh waktu, ya kan? Nggak seperti sekarang misalnya. Terus berikutnya belum ada spesialisasi. Dan keseni waktu itu masih bersifat anonim. Makanya kita tahu kan kalau cerita-cerita rakyat, legenda dan lain-lain itu kalau kita telusuri sebenarnya kita nggak tahu itu siapa yang nulis misalnya ya. Belum ada kesadaran untuk mendaku karyanya gitu ya. Di Indonesia ini tahap yang berikutnya yaitu drama dan teater tanpa naskah. Kenapa tanpa naskah? Ya memang drama dan teater itu sudah ada, tetapi memang belum menggunakan teks atau teks drama itu sebagai bagian integral dari pertunjukannya, gitu ya. Jadi mereka masih berbasis improvisasi, masih berbasis pada penciptaan bersama, mungkin sangat insidental. Misalnya dalam satu tempat tertentu pertunjukannya mungkin akan berbeda dengan ketika mereka mementaskan itu di tempat yang lain gitu. Sangat fleksibel gitu ya. Ada beberapa kelompok yang tercatat dalam sejarah gitu ya. Yang pertama misalnya ada Opera Abdul Muluk di wilayah Sumatera dengan penggunaan bahasa Melayu yang dominan gitu ya. Nah, mereka tidak cukup banyak berkembang karena memang masih terpaku pada cerita-cerita untuk para raja gitu ya. Kemudian ada Komedi Istanbul. Komedi Istanbul ini bisa lalu kemudian pecah gitu ya, pecah menjadi beberapa karena kematian dari pendirinya. Gitu ya. Antara lain misalnya opera pertama Istanbul, ada Wilhelmina, Sinar Bintang Hindia, opera bangsawan, Indra Bangsawan gitu ya. Dan banyak. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya misalnya yang ada di gambar ini. Ini adalah salah satu karya gitu yang dihasilkan oleh The Malay Opera Dardanella. Nah, ini orang Rusia gitu ya. Apiedro namanya. Ini pendirinya gitu ya. Ini cukup lama berkembang gitu dan ini juga yang kemudian menginspirasi kelompok pertama Indonesia yang didirikan, kelompok teater gitu. Dan kelompok pertama yang banyak orang menyebut sebagai ayah kandung teater modern Indonesia yaitu Himpunan Sandiwara Maya yang didirikan oleh siapa? Ada yang tahu? Usmar, Bapak perfilman Indonesia dulu, Usmar Ismail, gitu ya. Nah, kelompok ini juga adalah kelompok yang kemudian punya kredo atau punya semboyan gitu ya. Adanya kesadaran yang dibawa oleh kelompok ini yaitu memajukan seni sandiwara pada khususnya, kebudayaan pada umumnya, dengan berdasarkan kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Kita tahu di era-era itu kan memang masih masa-masa Indonesia belum merdeka ya. Jadi memang setelah peristiwa Sumpah Pemuda itu rentetannya panjang gitu ya. Jadi ada banyak gerakan-gerakan yang kemudian pengen yang ada semangat nasionalisme gitu ya untuk segera memerdekakan diri dan lain sebagainya. Ya. Pada periode berikutnya ini kita bagi ada 3 fase penting gitu ya, 3 fase penting. Drama dan teater bernaskah ini yang pertama 26 sampai 42. Nah, kalau adik-adik teman-teman pernah membaca sejarah di era-era ini kan ada peristiwa besar gitu ya. Yang satu apa? Di Indonesia, Sumpah Pemuda ya kan. Sumpah Pemuda itu kan 1928. Terus ini 42 itu apa? 42 adalah tahun masuknya Jepang ke Indonesia ya. Jadi era ini memang biar mudah gitu kita dalam mengingatnya adalah era
menuju Sumpah Pemuda sampai masuknya Jepang, gitu ya. Karena coraknya agak berbeda dengan nanti ketika Jepang sudah masuk, gitu ya. Nah, di era-era ini memang banyak sekali teks drama itu yang sama sebenarnya dengan karya puisi atau dengan karya prosa, itu selalu mendengungkan semangat untuk punya jiwa nasionalisme, gitu ya. Jadi kesadaran untuk memerdekakan dari penjajah itu sudah itu juga ada termaktub dalam banyak teks-teks drama yang dihasilkan, walaupun belum banyak, gitu ya. 18 tahun tapi cuman ada 12 karya. Berarti 1 tahun belum tentu ada 1 karya kan? Nah, itu memang drama belum seperti puisi, tidak seperti prosa juga, gitu ya. Jadi memang perkembangannya itu sangat boleh dikatakan lamban, gitu ya. Hanya ada 12 karya dari 5 pengarang. Artinya kan ada beberapa pengarang yang kemudian karyanya lebih dari 1. Kita lanjut ke periode berikutnya. Ini ada periode 1942 sampai 45. Nah, ini memang sangat spesifik bahwa periode ini adalah periode ketika zaman pendudukan Jepang. Satu ciri khas yang dibuat Jepang itu adalah membuat ini Keimin Bunka Shidoso, ya, mendirikan pusat kebudayaan. Jadi banyak seniman-seniman asli Indonesia itu direkrut untuk menduduki atau aktif di dalam ini Keimin Bunka Shidoso. Di novelnya Pram itu juga menyebutkan bahwa memang banyak seniman itu direkrut. Sebenarnya untuk apa? Sebenarnya Jepang membuat pusat kebudayaan ini itu dalam rangka untuk mengontrol karya-karya seni atau karya-karya sastra atau karya-karya tulis yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Jadi semacam lembaga sensor, gitu ya. Biar harus sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Jepang, gitu ya. Di era-era 55 sampai 66 ini ada atau ditandai dengan didirikannya sekolah, gitu ya, sekolah seni yang memang khusus untuk seni. Itu ada ATNI, Akademi Teater Nasional Indonesia di Jakarta, dan ini menjadi cikal bakal dari Institut Kesenian Jakarta sekarang, ya. Lalu ada ASDRAFI, Akademi Seni, Drama dan Film. Dengan adanya dua sekolah gitu, ya akhirnya ini juga merangsang banyaknya atau munculnya kelompok-kelompok teater di Indonesia, ya. Jadi di masa-masa ini memang ada semangat bahwa drama atau mungkin seni peran itu pengen dipelajari secara intensif, secara lebih terstruktur, gitu ya. Makanya ada sekolahnya. ASDRAFI itu kalau sekarang menjadi cikal bakal Institut Seni Indonesia, ya, ISI. Nah, lalu sekarang kita membicarakan tahun 70-an sampai sekarang. Teater itu akan seperti apa sih? Ya. Ya, teater itu akan berkembang atau mundur atau gimana? Nah, era-era ini memang sudah, karena tadi udah ada sekolahnya, sehingga kan pasti kalau namanya sekolah itu menjadi magnet tersendiri, ya. Banyak sekali siswa itu yang datang dari luar Jogja dan Jakarta, gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah lulus, ketika mereka pulang pasti juga ingin mendirikan kelompok teater. Nah, di era-era 70-an sampai sekarang mungkin kalau kita menghitung kelompok teater itu sudah sangat banyak banget, ya. Jadi kalau kita membicarakan teater masa depan misalnya, itu akan seperti apa, ya kita tidak tahu, ya. Yang penting teman-teman tetap seringlah nonton pertunjukan, gitu, sehingga mungkin akan banyak tercerahkan, ya. Tapi yang menjadi ciri khas di perkembangan masa-masa ini memang ada kesadaran bahwa teks atau teks drama itu menjadi bagian yang penting, gitu ya. Artinya teater modern Indonesia itu adalah, ada yang mengatakan sebagai teater yang menggunakan teks sebagai bahan pertunjukannya, gitu ya. Ketoprak pada masa dulu itu enggak ada teksnya, gitu ya. Tapi kalau teater modern itu biasanya hadir dari sebuah teks dulu, baru kemudian
ada pentasnya. Tadi kita sudah belajar tentang sejarah gitu ya, tentang sejarah perkembangan sampai sekarang gitu. Teater konteks Jogja saja itu sudah sangat banyak banget. Lalu coba kita kenali gitu beberapa contoh kelompok yang ini banyak yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok legend gitu ya. Kelompok-kelompok teater kalau bahasa kerennya itu sekarang tier 1 gitu ya. Tier 1. Nah, ini teman-teman harus paling tidak tahulah gitu ya. Pertama ada teater populer ya. Teater populer ini didirikan oleh Teguh Karya. Teguh Karya ya. Ini beberapa contoh pertunjukannya Teguh Karya. Nah, teater populer inilah yang banyak melahirkan artis-artis film yang masih ada hingga sekarang. Ada yang tahu siapa? Misalnya Christine Hakim, Ray Sitapi gitu ya. Nini El Karim. Ya memang sudah senior semua, tapi itu adalah didikan dari teater populer. Ada yang bilang teater populer itu teater selebritis zaman dulu ya. Karena banyak sekali aktor-aktor film yang diambil dari teater populer. Lalu ada kelompok lagi yang mungkin ini juga sering dikenal adalah bengkel teater. Pimpinan W.S. Rendra ya. Dia mendirikan bengkel teater itu setelah dia pulang dari Amerika. Memang dia mendapatkan beasiswa untuk sekolah seni peran di sana. Kemudian sepulangnya itu untuk mewadahi aktivitasnya dia disarankan oleh temannya gitu ya untuk mendirikan bengkel teater. Berikutnya ada teater kecil. Teater kecil itu didirikan oleh Arifin C. Nur ya. Nah, menariknya Arifin C. Nur ini juga pernah di bengkel ya. Pernah di bengkel teater Rendra. Begitu juga dengan teater mandiri yaitu Putu Wijaya itu juga pernah berlatih atau mungkin menjadi anggota tidak tetap dari bengkel teater Rendra. Ya. Teater kecil punya spesifikasi atau punya kebiasaan itu mementaskan karya-karya yang berbicara tentang masyarakat kecil gitu ya, masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan teater mandiri ini kelompok teater yang kebanyakan adalah wartawan majalah Tempo ya. Dan pusatnya itu di Tim gitu ya. Orang seniman-seniman yang nongkrong di sekitaran Tim Jakarta itu kemudian mendirikan teater mandiri yang punya semangat adalah berangkat dari apa yang ada gitu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak. Oh ya. Tadi kan udah dijelaskan ya tentang berbagai macam teater. Nah, saya itu tuh udah agak lama itu pernah mendengar yang namanya teater objek. Nah, itu tuh teater objek tuh apa tuh Pak? Oke, teater objek ya. Ya ini pertanyaan menarik. Karena ini juga sering sekali kita jumpai gitu ya. Teater objek itu mungkin dalam pengertian yang paling sederhana adalah teater yang mewakilkan, paling gampang ya, ini mungkin saya pilih bahasa yang paling sederhana, mewakilkan pemeranannya itu pada objek-objek tertentu ya. Kalau teman-teman pernah nonton Peppermoon Puppet Theater misalnya, itu kan ada pakai boneka ya kan. Nah, jadi tokoh-tokoh atau mungkin bergeraknya peristiwa atau narasi itu diwakilkan melalui objek-objek tertentu. Jadi objek yang kemudian dihidupkan menjadi karya pertunjukan, gitu ya. Selain sebenarnya ada Peppermoon, ya termasuk wayang itu juga teater objek, gitu ya. Wayang, terus ada lagi kalau bahasa kerennya itu shadow puppet. Nah, itu kan diwakilkan pada objek-objek tertentu. Nah, itu juga bagian dari teater objek. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya Pak, Oh, saya ya. izin bertanya. Gimana?
Tadi kan kelompok teaternya udah banyak disebutin, dan ditanyain sama Zenko juga tentang teater objek. Nah, saya tuh pernah mendengar tentang teater dokumenter. Bolehkah Bapak menerangkan mengenai teater tersebut? Teater dokumenter. Ya, sama contohnya, Pak. Waduh. Oke. Benarnya ya hampir sama dengan pertanyaannya Zenko ya, tentang teater objek gitu. Ada juga sekarang itu sering sekali banyak memang kelompok-kelompok itu mendefinisikan bentuk teaternya gitu. Tadi misalnya teater objek, ini ada juga teater dokumenter. Tapi umumnya gini, teater dokumenter ini basisnya adalah data-data faktual. Bisa wawancara, bisa hasil riset, dan kemudian itu disajikan secara apa adanya gitu ya. Secara apa adanya itu artinya misalnya satu pertunjukan mewawancarai satu narasumber. Nah, kalau bisa itu aktornya itu menirukan si narasumber itu. Baik gaya ngomongnya, gaya bicaranya, gaya duduknya misalnya, itu dengan disebut sebagai teknik verbatim. Ya. Nah, itu teater dokumenter. Tidak mendahulukan peristiwanya, tapi lebih ke kebenaran datanya dulu. Nah, itulah sama seperti film dokumenter kan gitu toh. Yang dikejarkan bukan betapa tragisnya cerita ini atau betapa sedihnya ini, tapi penyajian datanya. Itu teater dokumenter seperti itu. Jelas? Jelas, makasih Pak. Gitu ya. Demi memastikan dan menjamin pemahaman mahasiswa mengenai materi yang telah diajarkan, mahasiswa juga diwajibkan untuk membaca ulang materi perkuliahan di LMS Bismart, menonton video pembelajaran, dan mengerjakan kuis di tiap materi. Masing-masing materi diberikan rentang waktu 1 minggu untuk menyelesaikan. Dengan demikian, evaluasi pemahaman mahasiswa dapat terpantau secara bertahap. Oke, gitu ya. Sekali lagi jangan lupa kuisnya dikerjakan. Itu hanya 5 soal dan itu diambil dari apa yang sudah saya terangkan dan juga ada di dalam modul. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk mengerjakan maksimal hari Sabtu jam 19. Gitu ya. Ya, kuisnya di Bismart. Karena kita harus menggunakan produk unggulan UNY, gitu ya. Bismart ya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini juga dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai apa itu mata kuliah drama. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.